Supreme Martial God Technique. Bab 3181, sudahkah Anda mulai? Perkataan Feng Xiao mengungkapkan dua informasi kepada Wu Yun, dan juga memberinya dua pilihan. Berita pertama adalah bahwa dua keping batu naga yang tersisa memang telah muncul di dunia, dan dua keping sisanya berada di tangan Feng Xiao. Berita kedua adalah Feng Xiao berencana untuk terus menunggu di sini dan siap membunuhnya. Adapun dua pilihan Wu Yun, pada kenyataannya, masih sama seperti sebelumnya, yaitu pertanyaan apakah akan meraih atau tidak. Wu Yun telah memikirkan masalah yang sama lebih dari sekali sebelumnya dan telah membuat keputusan berkali-kali, tetapi pada saat ini, dia harus mempertimbangkannya lagi. Karena kekuatan Feng Xiao sekali lagi telah melampaui ekspektasinya. Dilihat dari tingkat kekuatan Feng Xiao saat ini, jika dia merampoknya, risikonya memang cukup tinggi. Jika dia tidak berhati-hati, dia mungkin terluka parah oleh Feng Xiao, atau bahkan mati di tangannya. Jika Anda tidak merampok, Anda dapat menjamin keselamatan mutlak Anda. Setidaknya, aku dapat keluar dari sini hidup-hidup. Sekalipun Feng Xiao ingin membunuhnya, bagaimanapun juga, dia berada di dalam kegelapan sementara Feng Xiao berada di dalam cahaya, dan jarak penglihatannya lebih jauh. Selama dia tidak ingin muncul, Feng Xiao tidak akan pernah bisa menemukannya. Tetapi jika itu terjadi, semua rencananya sebelumnya akan sia-sia. Anda tidak hanya tidak akan bisa mendapatkan peringkat tempat pertama dan mendapatkan hadiah akhir setelah Anda keluar. Pada saat yang sama, dia tidak dapat mengumpulkan semua batu naga, jadi kesempatan bagus tersebut terbuang sia-sia. Dua pilihan, bagaimana memutuskan? Pada saat ini, pikiran Wu Yun dipenuhi dengan segala macam kebingungan. Tak ada seorang pun yang bodoh, bahkan Wu Yun sekalipun. Jadi, wajar saja jika dia tidak ingin mempertaruhkan nyawanya. Namun, beberapa hal sering kali didorong ke titik tertentu di mana tidak ada ruang untuk mundur. Ini sebenarnya benar pada saat ini. Jika Wu Yun ingin meningkatkan kekuatannya dengan cepat, dia membutuhkan lebih banyak harta dan sumber daya. Hadiah karena mendapat peringkat pertama dan naga sungguhan dalam legenda batu naga tersembunyi adalah apa yang sangat ia butuhkan. Bocah, apa yang kau pikirkan? Kapan kau akan bertindak? Meskipun aku tidak bisa melihat, tapi dari suaranya, Qi Hao dan yang lainnya mungkin sudah mati. Kau belum bertindak, apa kau takut? Tiba-tiba, suara Yue Yiren terdengar di telinganya. Wu Yun menoleh menatap Yue Yiren, lalu tiba-tiba tersenyum meremehkan. Ia berpikir dalam hati, ya, apa yang masih kau ragukan? Apakah kau benar-benar takut? Jika aku takut mati, aku bukan Wu Yun. Ayo kita lakukan. Wu Yun tiba-tiba mengatakan sesuatu yang tidak dapat dijelaskan. Yue Yiren mengira Wu Yun dirasuki oleh sejenis setan lagi. Namun sebelum Yue Yiren sempat bertanya, Wu Yun melangkah maju dan berbisik, penyihir kecil, aku butuh bantuanmu untuk menahan orang-orang di sekitar Feng Xiao dan membunuh mereka. Jika kau tidak bisa membunuh mereka, bunuh saja mereka. Jika Anda tidak bisa membunuh mereka, hadapi saja mereka. Yang paling penting adalah memastikan Anda tidak terluka. Setelah mengatakan ini, Wu Yun tiba-tiba melesat maju seperti pedang tajam. Feng Xiao, kau masih kurang sedikit untuk membunuhku. Di udara, Wu Yun berteriak keras. Pada saat yang sama, kecuali kekuatan jalan hidup dan mati, menara indah bintang 9, dan tulang belakang naga darah, semua kekuatan lainnya dilepaskan. Kekuatan 3 jalur bertahan di sekitar tubuhnya. Ketiga pedang itu menembus udara dan menusuk ke depan. Kemunculan Wu Yun yang tiba-tiba membuat Feng Xiao dan yang lainnya tanpa sadar terkejut. Bagaimanapun, mereka tidak tahu bahwa Wu Yun akan menemukan mereka terlebih dahulu. Namun, ini tidak penting, dan dengan kekuatan Feng Xiao saat ini, dia pasti tidak akan terintimidasi oleh Wu Yun. Menghadapi serangan diam-diam Wu Yun dengan pedang,
Feng Xiao mengangkat telapak tangannya dan melancarkan gerakan. Setelah melarutkan sebagian kekuatan serangan Wu Yun, dia melesat ke samping dan dengan mudah menghindarinya. Bajingan, kamu berani mengambil inisiatif untuk menyerang secara diam-diam, kamu benar-benar berpikir kamu memiliki umur panjang. Orang yang berbicara itu bukanlah Feng Xiao, melainkan para pengikut sekte Wu Feng yang mengikuti Feng Xiao. Begitu kata-kata itu terucap, orang-orang itu menyerang secara bersamaan dan menyerang Wu Yun. Menghadapi serangan beberapa orang itu, Wu Yun sama sekali tidak panik. Karena ia tahu bahwa ia tidak perlu menyerang orang-orang itu, ia hanya punya satu lawan, yaitu Feng Xiao. Benar saja, orang-orang itu baru saja melancarkan gerakan, dan pada saat yang sama terdengar suara omelan dari belakang Wu Yun. Dasar sampah, lawanmu adalah aku. Yue Yiren ada di sini. Seluruh tubuhnya diselimuti api yang membara. Meskipun dia belum berubah menjadi kilin, auranya saat ini seperti aura binatang purba. Bang bang bang. Yue Yiren bergegas ke depan Wu Yun dan memaksa orang-orang itu mundur dengan beberapa gerakan mudah. Hati-hati, orang-orang ini akan kuserahkan padamu untuk sementara waktu. Kekuatan Feng Xiao, bajingan ini, telah meningkat pesat dibandingkan sebelumnya. Saya tidak boleh terganggu dan harus berkonsentrasi untuk melawannya. Wu Yun mengingatkan Yue Yiren lagi. Pada saat yang sama, pandangannya sepenuhnya terkunci pada Feng Xiao, yang berdiri jauh dan tidak berbicara setelah dipaksa kembali olehnya. Wu Yun tidak khawatir tentang Yue Yiren. Dengan kekuatan Yue Yiren saat ini, apalagi membunuh mereka, setidaknya menghalangi orang-orang ini untuk beberapa waktu tidak akan menjadi masalah. Selain itu sudah cukup untuk menghalangi mereka ketika Yue Yiren dalam keadaan normal. Jika mereka benar-benar terpojok, Yue Yiren akan mengaktifkan bentuk kilinnya dan kekuatan tempurnya akan jauh lebih kuat. Oleh karena itu, Wu Yun tidak khawatir tentang Yue Yiren. Pada saat ini, yang benar-benar perlu dikhawatirkan Wu Yun adalah bagaimana menghadapi Feng Xiao. Bab 3182 uji detailnya. Haha, setengah santo tingkat keempat, setengah santo tingkat kelima. Seperti yang diharapkan, kalian berdua bisa berpartisipasi dalam kompetisi ini. Aku tidak menyangka kalian berdua telah membuat kemajuan yang sangat besar dalam waktu setengah bulan ini. Beberapa saudara junior diblokir oleh Yue Yiren sendirian. Meskipun Feng Xiao juga terkejut, dia tidak bereaksi terlalu keras. Dan Anda juga bisa mendengarnya dari kata-katanya. Ini adalah semacam pujian, tetapi apakah orang seperti Feng Xiao akan memuji orang lain? Sekalipun tidak ada kebencian atau dendam, dia tidak akan mampu mengungkapkan pujian. Terlebih lagi, dia dan Wu Yun adalah musuh hidup dan mati. Akan lebih mustahil lagi untuk menghargainya. Alasan dia berkata demikian adalah karena rasa percaya dirinya. Feng Xiao, terakhir kali aku membiarkanmu lolos. Kali ini, aku tidak akan memberimu kesempatan lagi. Tentu saja, kau juga bisa menyerahkan cincin penyimpananmu, batu naga, dan semua harta karun di dalamnya kepadaku, lalu memohon belas kasihan. Dengan begitu, aku mungkin mempertimbangkan untuk tidak membunuhmu. Ide-ide yang terbentuk sebelumnya. Di masa lalu, kata-kata ini selalu diucapkan oleh lawan Wu Yun. Kali ini, orang yang mengucapkan kata-kata ini adalah Wu Yun. Mungkin ada unsur pamer di dalamnya, tetapi itu sama sekali bukan demi pamer. Wu Yun tentu punya alasan untuk melakukan ini. Sekarang, dia tidak tahu kekuatan Feng Xiao. Oleh karena itu, hal pertama yang harus dilakukannya adalah memaksa Feng Xiao mengerahkan kekuatan terkuatnya secepat mungkin. Hanya dengan memahami kekuatan tempur terkuat Feng Xiao, dia dapat lebih cepat menentukan kemungkinan menang. Dengan kata lain, ia dapat mengetahui lebih cepat apa yang harus ia lakukan agar memperoleh peluang menang. Ini adalah kata-kata yang menusuk hati, yang memang bisa sangat merangsang Feng Xiao. Pada saat yang sama,
Untuk membuat rencananya lebih efektif, pada saat dia selesai berbicara, Wu Yun juga menarik kembali semua kekuatan yang sebelumnya telah dilepaskannya ke dalam tubuhnya. Bersikaplah seolah-olah Anda tidak menganggap saya serius sama sekali dan tidak berniat mengambil tindakan apapun. Benar saja, rencana Wu Yun berhasil. Ketika Feng Xiao mendengar apa yang dikatakannya, dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Rasanya seolah-olah ada yang menekan titik lucuku. Hahaha, kamu, hanya kamu. Bajingan, tahukah kamu apa yang kamu bicarakan? Terakhir kali, aku terluka oleh serangan diam-diam si bajingan Luo Yuan, yang memberimu kesempatan untuk membantunya menyakitiku. Kau tidak akan berada dalam ilusi bahwa kau benar-benar memenuhi syarat untuk menjadi lawanku, kan? Jika aku tidak ceroboh dan disergap oleh kalian hari itu, apa yang akan terjadi jika kalian berdua bergabung hari itu? Haha, lupakan saja, aku terlalu malas untuk bicara omong kosong denganmu. Selanjutnya, aku akan membiarkanmu melihat seberapa besar jarak antara kau dan aku. Saat Feng Xiao selesai berbicara, wajahnya tiba-tiba berubah dingin, dan kemudian, gelombang kekuatan dahsyat keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap, area di sekitar yang menjadi pusat desiran angin langsung mengembun menjadi medan badai energi. Di dalam, ada penindasan terhadap kultivasi Feng Xiao. Wu Yun, yang berdiri di medan badai energi ini, tiba-tiba menjadi sangat kecil. Dasar bajingan, kau lihat itu. Kesenjangan antara kau dan aku berada di luar imajinasimu. Bahkan jika kau telah mencapai tingkat kelima dari Semi Santo setelah terobosanmu, kau masih sama tidak berartinya seperti kecoa di hadapanku. Semut. Dan ini hanyalah puncak gunung es dari semua kekuatanku. Selanjutnya, kamu akan melihat bahwa orang yang berdiri di depanmu adalah eksistensi yang hanya bisa kamu kagumi selamanya. Sambil berbicara, kekuatan yang memancar keluar dari tubuh Feng Xiao terus meningkat. Berdiri dalam jangkauan kekuatan itu, Wu Yun merasakan bahwa tekanan yang diberikan Feng Xiao kepadanya telah mencapai puncaknya pada saat ini. Harus dikatakan bahwa tekanan ini sangat kuat. Feng Xiao, yang berada di tingkat ketiga baptisan hidup dan mati, memang sangat kuat. Kondisinya saat ini jauh lebih kuat daripada saat Feng Xiao berhadapan dengan Qi Hao sebelumnya. Dan jika Feng Xiao dalam kondisi ini menggunakan tangan penakluk iblis penelan surga, kekuatan serangannya akan menjadi beberapa kali lebih kuat. Mustahil untuk mengatakan bahwa Wu Yun tidak memiliki tekanan. Tetapi tidak mungkin juga mengatakan bahwa Wu Yun takut. Bahkan saat ini, Wu Yun masih belum mengeluarkan kekuatannya. Dia hanya mengendalikan dirinya dan tidak diganggu oleh kekuatan Feng Xiao. Dia ingin menunggu sedikit lebih lama untuk melihat apakah Feng Xiao mempunyai kartu yang lebih kuat yang belum dirilisnya. Tapi apapun yang terjadi, rencana Wu Yun berhasil. Dia berhasil merangsang Feng Xiao untuk menggunakan kekuatan terkuatnya segera setelah dia datang. Dan kekuatan seperti itu memungkinkan Wu Yun melihat latar belakang Feng Xiao lebih jelas. Jika dia mengatakan dia tidak kuat, itu sama sekali tidak mungkin. Tetapi jika hanya ini saja, Wu Yun pun terkejut. Karena dia menemukan bahwa Feng Xiao tidak sekuat yang dia bayangkan. Bahkan dengan tangan penakluk iblis penelan surga, dia mungkin tidak akan bisa mendapatkan banyak keuntungan di depan Wu Yun yang semua kartunya telah terungkap. Hanya itu saja. Haha, kalau begitu hasilnya masih 50-50. Setelah menunggu beberapa saat, melihat bahwa momentum Feng Xiao secara bertahap tetap dalam keadaan yang relatif stabil, Wu Yun berbisik diam-diam. Dia merasa waktunya hampir tepat. Dia juga siap memobilisasi kekuatannya sendiri. Heh, bajingan, kenapa kau tidak melepaskan kekuatanmu? Kenapa, kau takut padaku? Kalau begitu, anggukkan kepalamu dan aku berjanji akan membuat kematianmu lebih nyaman, atau setidaknya tidak terlalu menyakitkan. Saat Wu Yun sedang berpikir, suara angin bersiul terdengar lagi. Sepertinya dia salah paham terhadap Wu Yun. Dia mengira Wu Yun belum mengerahkan kekuatannya untuk melawan,
bahwa Wu Yun ketakutan olehnya, atau bahwa Wu Yun telah ditindas olehnya dan tidak dapat melepaskan kekuatan di tubuhnya. Namun, bagaimana dia bisa tahu? Wu Yun sebenarnya sama sekali tidak terpengaruh olehnya, tetapi hanya tampak terpengaruh olehnya. Jika Wu Yun ingin bergerak, dia dapat melakukannya kapan saja, tinggal menunggu kesempatan. Dan sekaranglah saatnya untuk bergerak. Dengungan, dengung, dengung. Tiba-tiba, hanya ada serangkaian suara rendah tetapi keras yang cukup untuk membuat udara meledak. Wu Yun bergerak. Bab 3183 menjadi lebih kuat lagi. Kali ini, kecuali siklus hidup dan mati, Wu Yun melepaskan semua kemampuan lain yang bisa digunakannya. Gelombang kekuatan dahsyat melonjak keluar. Amplifikasi menara linglong bintang 9 dan bonus tulang belakang naga darah. Terutama tulang belakang naga darah, yang berubah menjadi naga agung, melayang di atas kepala Wu Yun. Ketiga kekuatan tersebut, ditambah dengan penguatan menara linglong bintang 9, menyatu dengan naga agung yang berubah dari tulang belakang. Dengungan, dengung, dengung. Suara dengungan yang bergetar tak henti-hentinya. Gelombang energi menyapu. Tiba-tiba, seberkas energi seperti seberkas cahaya naik ke langit dengan Wu Yun sebagai titik awal. Dalam sekejap, ia menerobos jangkauan kekuatan Feng Xiao. Meskipun itu tidak sepenuhnya menghancurkan jangkauan kekuatan Feng Xiao. Namun itu sudah cukup bagi Wu Yun untuk berdiri di kolom cahaya ini tanpa terpengaruh oleh siulan angin. Ketika kekuatan angin bersiul menyentuh pilar cahaya di sekitar Wu Yun, itu seperti air yang melihat pilar batu, secara otomatis melewatinya dan tidak berani menyentuhnya sama sekali. Itu. Kolom cahaya yang menembus penutup daya dan senjata suci dengan sifat penguat bukanlah hal yang paling mengejutkan Feng Xiao. Yang paling mengejutkan Feng Xiao adalah tulang belakang naga darah yang telah terbentuk. Naga, kekuatan macam apa ini? Feng Xiao berseru tanpa sadar. Jelas saja dia tidak tahu apa itu tulang belakang naga darah. Tetapi dia tahu betul bahwa naga ini muncul dari tubuh Wu Yun. Pada saat yang sama, dia juga sangat jelas bahwa kemunculan naga darah ini menyebabkan kekuatan tempur Wu Yun, yang awalnya jauh lebih rendah darinya, melonjak drastis. Untuk sesaat, dia benar-benar mencapai level yang setara dengannya. Pada level kelima Half Saint, kau benar-benar dapat membuat aura bertarungmu mencapai level yang hampir sama dengan milikku. Dasar bajingan, kau benar-benar hebat. Feng Xiao menggertakkan giginya dan menggeram. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Jika itu tentang rasa takut, berarti dia merasa Wu Yun lebih kuat darinya, kalau begitu tentu saja tidak. Tetapi dia tidak lagi merasa sesantai sebelumnya. Tingkat kekuatan tempur yang dilepaskan Wu Yun saat ini sungguh membuatnya, makhluk di tingkat ketiga baptisan hidup dan mati, merasakan tekanan yang cukup besar. Bagaimana dia masih bisa santai? Di sisi lain, Wu Yun tetap tenang. Namun pada kenyataannya, hati Wu Yun juga dipenuhi riak-riak. Walaupun dia telah menyadari dalam tes sebelumnya bahwa Feng Xiao kuat, dia tidak sekuat yang dia bayangkan. Tapi tunggu sampai Anda mengeluarkan semua kekuatan Anda. Terutama dengan bonus tulang belakang naga darah, kekuatan tempurnya benar-benar melambung ke tingkat yang hampir menyamai Feng Xiao. Wu Yun sendiri sedikit terkejut. Karena pada awalnya dia pikir dia tidak akan mampu melakukannya. Dan sebagian besar pujian atas hal ini dapat dikaitkan dengan tulang belakang naga darahnya. Sungguh dahsyat kekuatan naga darah. Aku tidak menyangka perubahan dalam tubuhku bisa berdampak besar pada kemampuan bertarungku. Jika bagian tubuhku yang lain bisa, maka kekuatan bertarungku mungkin akan lebih meningkat. Wu Yun bergumam pada dirinya sendiri, meredakan keterkejutan di hatinya. Namun dia segera tenang. Hasil seperti itu tentu saja merupakan hal yang hebat baginya. Bahkan sebelum ini, dia merasa bahwa melawan Feng Xiao akan sangat sulit. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba merasa bahwa bertarung dengan Feng Xiao mungkin tidak mudah,
tetapi mungkin tidak sesulit yang dibayangkannya. Keunggulan kultivasi Feng Xiao tidak lagi menjadi keuntungan apapun di hadapannya. Satu-satunya yang membutuhkan perhatian khusus adalah tangan penakluk iblis penelan langit milik Feng Xiao. Dengan kata lain, hasil kemenangan kedua pria itu saat ini semuanya bergantung pada satu gerakan, menelan langit dan menaklukkan iblis. Jika Wu Yun dapat menahannya, menghindari cedera, dan melakukan serangan balik, maka peluang Wu Yun untuk menang bisa mencapai setidaknya 80%. Tetapi jika Wu Yun tidak dapat menghentikannya, maka peluang Wu Yun untuk menang tidak akan diketahui. Dasar bajingan, pantas saja kau berani berkata seperti itu padaku, ternyata kau benar-benar punya sesuatu. Kalau tidak terjadi apa-apa, seperti tangan penakluk iblis penelan langit milikku, kau juga memperoleh naga ini di gunung bayangan berkabut ini, kan? Hehe, tapi itu saja yang kamu punya. Kamu telah menggunakan naga ini, tetapi saat ini, ia hanya setara denganku. Kau sudah menghabiskan semua kartu trufmu, dan tangan penakluk iblis penelan langit milikku belum dilepaskan. Dengan kata lain, kekuatanmu bersifat eksternal, kuat di luar tetapi lemah di dalam, sementara aku memiliki kultivasi sejati. Apa yang dapat kau bandingkan denganku? Sebenarnya, tidak seorang pun tahu apa maksud Feng Xiao dengan mengucapkan kata-kata itu. Wu Yun tidak mengerti, tapi dia tidak ingin mengerti. Dan kemudian, tidak ada waktu baginya untuk mengerti. Tangan Feng Xiao dengan cepat menggerakkan jari-jarinya di depan dadanya, dan suara gemuruh terdengar dari mulutnya. Tian-tian, tangan penakluk iblis. Saat kata-kata itu terucap, Feng Xiao tampak telah menjadi orang yang berbeda. Gelombang kekuatan merah tua perlahan naik dari sekujur tubuhnya. Feng Xiao tampaknya tiba-tiba menjadi iblis. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan berdarah. Fitur wajahnya, ekspresinya, dan bahkan matanya, semuanya mulai berubah menjadi merah. Sial, orang ini menjadi lebih kuat lagi. Apakah ini tangan penakluk iblis penelan surga yang asli? Jurus yang aku gunakan terhadap Qi Hao sebelumnya hanya tahap awal. Melihat pemandangan di hadapannya, Wu Yun terkejut lagi. Bab 3184, tidak ada yang bisa dilakukan, saran Feng Xiao. Memang, kali ini tangan penakluk iblis penelan surga jauh lebih kuat dibanding keluaran sebelumnya. Telapak tangan merah tua itu bahkan lebih besar. Saat sebuah lubang muncul di telapak tangan, kekuatan hisap yang dilepaskan dari lubang itu bahkan lebih mengerikan. Pergilah ke neraka, bajingan. Dengan suara gemuruh yang dahsyat, tangan raksasa berwarna darah yang telah mengembun menjadi suatu bentuk tiba-tiba setengah mengepal, dan sebuah kekuatan hisap yang mengerikan meledak keluar dari lubang itu. Tempat yang mereka serang adalah Wu Yun. Brengsek. Wu Yun berseru dalam hati, tidak berani lalai sedikit pun. Apa yang paling dikhawatirkannya adalah kekuatan penghisap ini. Sekarang, akhirnya tiba. Dia mengerahkan seluruh tenaganya, termasuk kekuatan menara indah bintang 9 dan naga darah, sambil memegang pedang di kedua tangan, dia menebas ke depan dengan ganas. Dia berteriak keras, tebasan api tersegel es dan membara. Ini adalah serangan terkuat dari 3 kekuatan Wu Yun. Saat pedang itu jatuh, udara seakan terbelah dua. Gelombang energi pedang 3 warna yang mengerikan tampaknya menghancurkan seluruh ruang, menyerbu maju dengan kekuatan yang luar biasa. Ledakan. Kedua kekuatan itu bertabrakan satu sama lain. Tebasan es dan api membara milik Wu Yun langsung menghantam kekuatan hisap Feng Xiao yang dahsyat. Tabrakan antara keduanya menyebabkan kekacauan di seluruh ruang. Pemandangan itu sungguh hebat. Namun, hasil akhirnya adalah serangan Wu Yun langsung menghilang, sementara daya hisap Feng Xiao tidak rusak sama sekali. Meskipun ada sedikit halangan, hingga kekuatan tebasan api membara beku menghilang, daya hisap Feng Xiao masih tetap mengerikan seperti sebelumnya. Ia bergegas menuju Wu Yun lagi. Sial, tak ada gunanya. Wu Yun berseru tanpa sadar.
Dia tidak berani tinggal di tempatnya. Dia tiba-tiba bergerak ke kiri dan menghindari serangan kekuatan penghisap itu. Namun, daya isapnya tidak berhenti di situ. Aku tidak tahu apakah siulan angin yang mengendalikannya, atau apakah ia memiliki kemampuan penilaiannya sendiri. Melihat Wu Yun menjauh, tiba-tiba ia berbalik dan mengejar Wu Yun secara langsung. Jika Wu Yun menghindar lagi, dia akan mengejarnya lagi. Sepertinya dia tidak akan berhenti sampai Wu Yun diserap dan terperangkap. Terlebih lagi, kecepatan reaksi pasukan ini luar biasa cepat. Tidak peduli seberapa cepat Wu Yun menghindar, dia tidak bisa menyingkirkannya. Lambat laun, Wu Yun menjadi semakin lelah. Tidak, ini bukan solusi. Wu Yun berbisik dalam benaknya dan segera mengubah posisinya lagi, sembari memberikan respon tercepat. Dia meraung liar, seni bela diri yang diwariskan, hancurkan naga langit. Ini adalah seni bela diri Tao yang dipelajarinya dari Sekte Xiaoyang. Kekuatannya luar biasa besar, tidak kalah sedikit pun dengan Frozen Flame Slash. Terlebih lagi, ini adalah warisan Tao, jadi metode serangannya berbeda dari tebasan es dan api terbakar. Oleh karena itu, meskipun dia tahu bahwa tebasan api beku tidak akan berpengaruh pada kekuatan penghisap ini, Wu Yun masih ingin mencobanya. Bagaimana jika, secara kebetulan, serangan kekuatan warisan ini berhasil? Ada hal lain yang ditemukan Wu Yun ketika dia menggunakan naga cahaya penghancur langit. Kekuatan serangan penghancur naga cahaya langit ini awalnya hanya setara dengan tebasan api beku yang membara. Namun kali ini, kekuatannya menjadi 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Namun sebenarnya ada alasan di balik ini. Karena Wu Yun menyatu dengan tulang belakang naga darah. Dan gerakan ini untuk menghancurkan naga cahaya langit. Ia bergantung pada kekuatan naga kuno. Kebetulan ada tulang belakang yang berubah dari naga kuno di tubuhnya. Secara alami, kekuatan serangannya ditingkatkan. Terlepas dari apapun, kekuatan tak terduga dari naga cahaya penghancur langit membuat Wu Yun yang awalnya memiliki sedikit harapan, tiba-tiba menjadi percaya diri. Secara teoritis, gerakan sekuat itu, meskipun tidak dapat menghancurkannya sepenuhnya, setidaknya dapat melemahkan serangan kekuatan penyerap ini. Namun, hasilnya sekali lagi di luar harapan Wu Yun. Ledakan. 2 serangan dan tabrakan dahsyat lainnya. Namun hasilnya sama persis dengan tebasan es dan api membara sebelumnya. Kekuatan hisapnya tidak rusak sama sekali, tetapi serangan Wu Yun hancur dan langsung tersebar. Bahkan setelah 2 serangan, Wu Yun secara tak terduga menemukan bahwa daya isapnya tidak hanya tidak melemah, tetapi malah menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Sial, apa-apaan ini? Wu Yun diam-diam terkejut lagi dan mengumpat dalam hati. Dia melompat cepat untuk menghindari serangan. Ia mencoba berulang kali untuk menemukan cacatnya, namun daya isap ini tampaknya tidak mempunyai cacat sama sekali dan tidak akan pernah melemah. Selalu konsisten dan bahkan tampak semakin kuat di setiap pertempuran. Namun, jika Wu Yun terus seperti ini, dia tidak akan bisa bertahan lama. Kekuatan penghisap ini akan menjadi semakin kuat, tetapi dia tidak akan melakukannya. Tidak peduli seberapa kuat cadangan tenaganya, akan ada saatnya tenaganya terkuras dan melemah. Jika terus begini, hanya masalah waktu sebelum aku terjerumus ke dalam daya hisap itu. Tepat ketika mereka kebingungan, suara tawa Feng Xiao yang arogan dan angkuh pun terdengar. Haha, hahaha. Dasar bajingan, aku tidak menyangka kau benar-benar punya kemampuan. Tidak hanya gerakan kakimu yang hebat, tapi serangan dengan tanganmu juga lebih kuat dari sebelumnya. Tapi apa yang dapat kamu lakukan? Betapapun cepatnya kamu, akan ada saatnya kamu tidak bisa menghindar. Sedangkan untuk serangan, haha, gerakanku ini tidak termasuk dalam jangkauan serangan seperti yang kau pahami. Kecuali jika tingkat kultivasi dan kekuatan tempurmu jauh lebih kuat dariku, atau kau memiliki kekuatan melahap yang sama denganku, kau pasti bisa menaklukkannya.
Kalau tidak, tidak peduli seberapa kuat seranganmu, itu hanya setetes air di danau. Yang ada hanya riak-riak, tidak ada ombak. Feng Xiao sangat gila dan sombong. Dia bahkan secara langsung mengajarkan Wu Yun cara menundukkan kekuatannya. Mungkin karena dia sudah sepenuhnya bertekad bahwa Wu Yun tidak dapat melakukannya. Dia merasa bahwa dia pasti menang dan Wu Yun tidak mempunyai kesempatan lagi. Bagaimanapun, kultivasi dan kekuatan tempur Wu Yun jauh melampaui miliknya, jadi itu tidak mungkin. Dia juga percaya bahwa Wu Yun tidak mampu memiliki kekuatan melahap yang sama. Lagi pula, bahkan di seluruh alam kekacauan, selain dirinya yang baru saja memperoleh kekuatan ini, dia belum pernah mendengar ada orang lain yang memiliki kekuatan ini. Jika memang begitu, bagaimana mungkin Wu Yun bisa memilikinya? Namun, itu hanya kebetulan belaka. Wu Yun, saya kebetulan memilikinya. Bab 3185 mungkin semuanya berubah sedikit. Wu Yun langsung kegirangan saat mendengar kata-kata arogan Feng Xiao. Dia tiba-tiba melihat harapan, saat dia berjuang mencari peluang. Lebih jauh lagi, ini adalah harapan yang benar-benar menantang surga. Kekuatan melahap, dia lebih dari sekadar memilikinya. Itu benar-benar tak terkalahkan. Mengesampingkan hal-hal lain, jika kita hanya berbicara tentang kekuatan melahap, mungkin tidak ada hal lain di dunia ini yang dapat lebih kuat daripada jiwa bela diri melahap. Setelah menyatu dengan jalan hidup dan mati, kekuatan melahap jiwa bela diri pemakan menjadi beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Pada saat ini, kekuatan melahap yang dilepaskan dari tangan Tian Fumo Feng Xiao juga sangat kuat. Tetapi Wu Yun masih dapat menilai dengan akurat, bahwa di hadapan roh bela dirinya yang melahap, kekuatan melahap ini benar-benar rentan. Hehe, Feng Xiao. Sebenarnya aku harus berterima kasih padamu, kalau tidak, aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus menghadapimu untuk sementara waktu. Wu Yun menghindari beberapa serangan dari kekuatan pelahap kekuatan Feng Xiao dan tertawa ringan. Pada saat yang sama, ia dengan cepat mengaktifkan siklus kehidupan dan kematian di tubuhnya. Feng Xiao juga mendengar kata-kata ini dengan jelas. Tetapi pada awalnya, dia tidak mengerti apa maksud Wu Yun dengan kalimat ini. Dia bahkan mengira Wu Yun takut padanya dan berbicara omong kosong. Namun dia segera mengerti. Karena dia melihat pusaran hitam berukuran sekitar 1 meter perlahan melayang di atas kepala Wu Yun. Pusaran itu tidak besar, tetapi saat pusaran hitam ini muncul, seluruh dunia tampak redup. Rasanya seperti ada suatu kekuatan mengerikan yang hendak dilepaskan dari dalam dan menghancurkan dunia. Dan Feng Xiao juga menyadarinya dengan sangat jelas. Saat pusaran hitam itu muncul, seni bela diri tangan penakluk iblis penelan surga yang dia gunakan juga menjadi jauh lebih lemah. Akan tetapi, sampai saat ini, Feng Xiao masih belum melihat keseriusan masalah ini. Dia sudah tahu bahwa Wu Yun menggunakan tipu daya lagi. Namun sesaat kemudian, wajah Feng Xiao berubah pucat pasi seperti kertas. Wu Yun mengaktifkan kekuatan jiwa bela diri yang melahap dalam siklus hidup dan mati. Kekuatan melahap yang mengerikan dilepaskan darinya dan langsung membungkus Wu Yun di dalamnya. Ledakan. Wu Yun tidak menghindar lagi. Dia hanya berdiri di sana, seluruh tubuhnya terbungkus dalam kekuatan melahap jiwa bela dirinya. Kekuatan melahap Feng Xiao membombardir seluruh tubuhnya. Terdengar suara keras, tetapi tidak ada yang berubah sama sekali. Setidaknya Wu Yun tidak. Bahkan kekuatan roh bela diri pelahap yang menyelimuti tubuhnya tidak berubah sama sekali. Satu-satunya hal yang berubah adalah kekuatan serangan melahap Feng Xiao. Lenyap. Kekuatan itu hilang begitu saja. Kali ini, Feng Xiao tertegun. Wu Yun belum melakukan gerakan apapun, dia hanya menggunakan kekuatan Devouring Martial Soul untuk melindungi dirinya. Akan tetapi, serangan tangan penakluk iblis penelan langit milik Feng Xiao, dengan kekuatan melahapnya, tak lagi memberikan pengaruh apapun. Sial, apa yang terjadi?
Apakah kau juga menyerap kekuatan? Apakah kau juga mendapatkannya dari Mist Shadow Mountain? Dia menyaksikan kekuatan melahapnya yang amat dia banggakan menjadi begitu rentan. Dia menatap pusaran hitam di atas kepala Wu Yun. Dia tidak menyadari bahwa ini adalah siklus kehidupan dan kematian. Saya tidak tahu apakah ada kekuatan roh bela diri yang dapat melahap yang tak terkalahkan. Dia hanya tahu bahwa dia tampaknya kalah. Tangan penakluk iblis pemakan surga miliknya tak lagi punya keunggulan. Jadi, dia bertanya apakah pusaran Wu Yun sama dengan miliknya, dan apakah dia memperoleh seni bela diri atau harta lainnya darinya. Namun dia terkejut dan bingung. Wu Yun tidak akan memberinya kesempatan. Sekarang saatnya. Wu Yun tiba-tiba melakukan serangan balik, dan kekuatan jiwa bela diri yang melahap meledak secara ekstrim dalam sekejap. Ledakan. Tiba-tiba, tangan penakluk iblis pemakan surga yang melayang di atas kepala Feng Xiao meledak seketika. Engah. Feng Xiao meludahkan seteguk besar darah dan segera mundur ke belakang. Dia terengah-engah dan darah keluar dari mulutnya. Tampaknya dia terluka parah. Tebasan api terbakar yang tersegel es. Tanpa jeda sedikit pun, pada saat Feng Xiao mundur dan bahkan belum berdiri teguh, Wu Yun meraung marah dan menebas dengan pedangnya. Energi pedang yang dingin dan membara yang mengerikan melesat maju. Kemanapun ia lewat, udara terkoyak, menimbulkan suara mendesis. Feng Xiao melakukan serangan balik untuk menghalangi. Namun, dia saat itu sudah terluka parah, dan dia bergegas untuk memblokir, meskipun dia juga memblokir sebagian besar serangan. Namun baginya saat ini, kerusakan kecil saja sudah cukup fatal. Energi pedang yang tersisa memenggal kepala Feng Xiao. Tanda pedang muncul. Kepalanya tidak terbelah, tetapi aliran darah mengalir keluar darinya. Kau. Feng Xiao melangkah mundur dengan gemetar. Dia menunjuk ke arah Wu Yun, matanya penuh ketidakpercayaan dan wajahnya penuh keengganan. Wu Yun tersenyum acuh tak acuh. Dia tidak mengejarnya karena dia tahu bahwa otak Feng Xiao telah rusak parah oleh energi pedangnya. Sekalipun dia tidak mati, dia tidak akan hidup lama. Dia memenangkan pertarungan ini. Feng Xiao hanya berdiri di sana dengan ekspresi terkejut di wajahnya, menatap Wu Yun. Dia bahkan tidak tahu kenapa dia kalah begitu mudah dan begitu menyedihkan. Faktanya, bukan hanya dia, tapi Wu Yun sendiri penuh dengan kejutan. Ketika dia mengetahui bahwa jiwa bela diri pemakan dapat menaklukkan tangan penakluk setan penelan surga, dia tahu bahwa dia pasti akan menang, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan menang dengan mudah. Mungkin, jika Feng Xiao tidak bersikap sombong saat itu dan mengira bahwa tangan penakluk iblis pemakan langit miliknya tidak terkalahkan. Mungkin, jika Feng Xiao mampu bereaksi lebih cepat saat itu, dia tidak akan memberi Wu Yun kesempatan untuk melancarkan serangan diam-diam. Mungkin, jika Feng Xiao bisa. Jika segalanya berubah sedikit, akhir ceritanya mungkin akan sangat berbeda. Namun tidak ada mungkin, tidak ada kemungkinan, yang ada hanya hasil yang sudah terjadi. Kakak senior. Tiba-tiba, suara gemuruh yang dipenuhi kengerian terdengar.